Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Musim belum selesai, Juventus sudah rugi 1,9 triliun rupiah. Juventus betul-betul terdampak pandemi virus corona. Kerugian klub karena tidak mendapat pemasukan dari sisi tiket dan penjualan merchandise. Nah, kondisi ini terus bergulir musim ini karena belum bisa dihadiri penonton mengingat pandemi virus corona belum tuntas. Kerugian klub pun makin besar dan mencapai 113 juta euro atau setara 1,9 triliun rupiah di paruh pertama musim ini sekitar September hingga Januari. Angka ini sudah melewati total kerugian Juventus di musim lalu dalam waktu yang sama, yakni sekitar 50,3 juta euro atau sekitar 875 miliar rupiah. Borussia Dortmund tegaskan tidak akan lepas Erling Haaland. Haaland menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Eropa musim ini. Pemain asal Norwegia itu konsisten membobol gawang lawan sejak bergabung ke Dortmund pada 2020. Performa top pemain 20 tahun itu pun mengundang ketertarikan dari berbagai klub top Eropa. Mino Raiola selaku agen Erling Haaland menyebut sudah ada 10 tim yang mendekati kliennya tersebut, termasuk 4 klub dari Premier League. Namun di Borussen menegaskan tidak akan menjual bintangnya itu. Capres Barcelona klaim sudah amankan 2 pemain baru. Bahan kampanye calon presiden Barcelona diantaranya bakal menggait pemain top. Seperti dilansir Daily Mail, salah satu capres, Toni Freixa, mengklaim sudah mengamankan 2 pemain baru. Ada kesepakatan dengan 2 pemain berbeda di lini serang dan pertahanan, kata Freixa kepada El Larguero. Setiap pemain yang ingin memenangkan Ballon d'Or tahu bahwa mereka hanya akan memenangkannya jika mengenakan seragam Barcelona, katanya. Toni Freixa cukup optimis bisa menang dalam pemilihan nanti. Ia menilai proposalnya diterima dengan baik. Pep Guardiola akan jadi manajer terbaik tahun ini. Guardiola membawa Manchester City tampil impresif tahun ini. The Citizen sudah melaju memetik kemenangan beruntun dalam 19 pertandingan di semua ajang. Dengan banyak bukti performa impresif Manchester City, Moyes pun menjagokan manajer asal Spanyol tersebut untuk meraih penghargaan Manager of the Year. Manchester City dan Guardiola juga mempunyai peluang bagus di Liga Champions. Mereka sudah setengah langkah ke babak perempat final. Moyes juga menjadi kandidat Manager of the Year karena untuk sementara mampu mengantarkan West Ham bercokol di posisi keempat dengan raihan 45 poin. Manchester City bidik Waldrup. Bernardo Silva mengungkapkan timnya menargetkan Waldrup di musim ini. The Citizen berpeluang melaju ke perempat final setelah menumbangkan Gladbach di leg pertama. Laju mulus juga sedang dijalani City di kompetisi domestik. City sudah melaju ke final Piala Liga Inggris, mereka juga masih menjejakkan kakinya di perempat final Piala FA. Sedangkan di Premier League, Manchester City tengah memimpin kompetisi. Dengan momentum yang sedemikian bagus itu, tidak sedikit yang menggadang-gadangkan City untuk meraih sukses besar di akhir musim. Bernardo Silva optimistis sekaligus memperingatkan rekan-rekan setimnya agar tidak terlena. Diogo Jota sudah bisa latihan. Klopp girang sekali. Diogo Jota sudah menepi lama akibat cedera lutut. Setelah mulai pulih dan kembali berlatih, manajer Jurgen Klopp senang banget. Foto-foto Diogo Jota berlatih diunggah di media sosial Liverpool. Terkait kondisi pemainnya, Klopp mengaku senang, namun akan memperhatikannya dengan seksama. Diogo Jota sekarang sudah berlatih 2 kali dengan tim, terlihat sangat bagus, kata Jurgen Klopp di situs resmi Liverpool. Ya, tentu saja itu hal yang positif, sangat positif. Cara dia kembali berlatih sangat bagus. Kami hanya harus membuat keputusan tentang apa yang cocok dengannya. Kapan itu dilakukan, semacam itu, ujar manajer asal Jerman tersebut.
Klub bicara kans Liverpool masuk 4 besar Premier League. Apa katanya? Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan masuk kembali ke zona 4 besar Premier League gampang-gampang susah karena meski selisih poinnya dengan tim rival tak banyak tapi cukup lebar. Liverpool sekarang berada di peringkat 6, tertinggal 5 poin dari West Ham yang ada di posisi 4. Mereka juga tertinggal 3 angka dari Chelsea. Tantangan besar? Tentu saja, begitulah adanya. Anda hanya perlu melihat poinnya. Itu tidak terlalu jauh, tapi sudah jauh. Cetusnya pada situs resmi Liverpool. Selain itu, kekalahan demi kekalahan yang didapat oleh Liverpool dikabarkan membuat harmoni tim sedikit terpengaruh. Manchester United coba barter Lord Lingard dengan Declan Rice. Klub Premier League Manchester United berpotensi melepas Jesse Lingard secara permanen ke West Ham. Sebagai gantinya, United mengincar pemain milik The Hammers, Declan Rice. Rice dinilai punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga Solskjaer ingin memboyong sang pemuda ke Old Trafford. Lingard bukan satu-satunya pemain yang akan ditawarkan ke West Ham untuk transfer Rice. Setan Merah berencana menawarkan Phil Jones dan juga Nemanja Matic agar mereka mendapatkan jasa Rice. Manchester United dan AC Milan Manchester United versus AC Milan, bertemunya Zlatan Ibrahimovic dengan sang mantan. Hasil drawing atau undian babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021 memang telah diumumkan. Hasilnya, big match pun akan tersaji dengan mempertemukan AC Milan melawan Manchester United. Pertemuan kedua tim raksasa Eropa ini tentu saja akan sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Selain akan menyajikan duel menarik, laga ini bakal menarik karena menjadi ajang reuni Zlatan Ibrahimovic dengan Manchester United. Werder Bremen hajar Eintracht Frankfurt 2-1. Werder Bremen meraih kemenangan saat menjamu Eintracht Frankfurt pada lanjutan Bundesliga Sabtu 27 Februari. Di Werderen menang tipis dengan skor 2-1. Sebenarnya Frankfurt berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-9 lewat gol Andre Silva. Namun Bremen mampu membalas dengan 2 gol lewat Theodor Selassie di menit ke-47. Dan Josh Sargent di menit ke-62. Hasil ini membuat Frankfurt masih di posisi keempat dengan torehan 42 poin, sedangkan Bremen berada di posisi ke-12 dengan 26 poin. Tambahan 1 gol Andre Silva pada pertandingan ini membuat koleksi pundi-pundi golnya menjadi 19 angka di bawah Lewandowski yang sudah mengkoleksi 26 gol musim ini. Pantang menyerah, Scudetto tetap menjadi target Juventus musim ini. Peluang Juventus meraih Scudetto pada musim ini sedang tipis. Kendati demikian, harapan untuk menjuarai Serie A belum tertutup rapat. Sekarang, klub berjuluk Bianconeri tersebut sedang berada di peringkat ketiga dengan koleksi 45 poin, terpaut 8 poin dari Inter Milan yang menempati posisi teratas. Namun, perlu diketahui kalau Juventus masih menyimpan 1 laga tunda. Kami akan terus berbicara soal itu. Scudetto masih menjadi tujuan kami, kata Pirlo dalam konferensi pers sebagaimana yang dikutip dari Football Italia. Kami harus meneruskan niatan untuk meraihnya karena Scudetto masih berada dalam jangkauan. Kami Juventus dan harus tetap percaya bisa meraihnya sampai akhir. Lanjutnya, lutut Dybala tak perlu dioperasi. Paulo Dybala belum kunjung pulih dari cedera lutut yang dialaminya saat melawan Sassuolo 10 Januari kemarin. Sampai saat ini, Dybala sudah melewati 12 laga Juventus. Belum diketahui kapan La Hoya bisa kembali merumput. Belum lama ini Dybala terbang ke Barcelona untuk berkonsultasi dengan ahli bedah lutut Ramon Cugat. Pirlo pun ditanya terkait hal itu dan menegaskan bahwa Dybala tidak butuh operasi. Dybala tidak beresiko menjalani operasi. Dia telah berkonsultasi dan sekarang kita akan melihat perawatan apa yang terbaik, Pirlo menegaskan. Jelang lawan AS Roma, AC Milan ketiban durian runtuh.
Jelang melawan AS Roma dalam lanjutan Serie A Italia, AC Milan dilaporkan ketiban durian runtuh. Rossoneri seharusnya bisa meraih kemenangan jika mampu memanfaatkan situasi menguntungkan ini. Durian runtuh yang dimaksud adalah kepastian AS Roma akan turun tidak dengan 4 pilarnya. Menurut laporan Sempre Milan, duet Chris Smalling dan Ibanez diragukan bisa tampil lawan AC Milan. Situasi semakin memburuk setelah mengetahui Maras Kumbula juga ikut absen di laga melawan AC Milan. Pada lini serang, pemain terpenting AS Roma Edin Dzeko ternyata ikut-ikutan absen juga lawan AC Milan. Hal itu dikarenakan Dzeko alami cedera saat AS Roma jumpa Braga di ajang Liga Eropa. Nikola Milenkovic tertarik gabung Manchester United. Harapan Manchester United untuk merekrut Nikola Milenkovic nampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Sang bek dilaporkan juga memendam hasrat untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Corriere dello Sport mengklaim Milenkovic menyukai proyek yang tengah dibangun di Manchester United sehingga ia menunggu tawaran dari Setan Merah. Kans Manchester United untuk mendapatkan jasa Milenkovic sangat terbuka lebar di musim panas nanti. Fiorentina dilaporkan sudah ikhlas berpisah dengan sang bek setelah kontrak sang bek akan habis di musim panas tahun depan. Manchester United tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Milenkovic. Bek timnas Serbia itu bisa direkrut dengan bayaran sebesar 35 juta euro di musim panas nanti. Jalani operasi, Jordan Henderson akan absen minimal 5 pekan. Kapten Liverpool Jordan Henderson akan absen sedikitnya 5 pekan ke depan setelah menjalani operasi pada cedera pangkal paha yang dideritanya dalam derby Merseyside lawan Everton. Pemain asal Inggris itu kini tergabung bersama pemain-pemain seperti Virgil van Dijk dan Joe Gomez di ruang perawatan. Pemulihan Henderson akan dipantau secara ketat oleh Departemen Medis klub dan perkembangannya selama kerja rehabilitasi akan menentukan kapan dia bisa kembali latihan penuh. Henderson tidak akan tergesa-gesa untuk kembali beraksi, meski Jurgen Klopp kekurangan opsi pemain di berbagai area lapangan. Berikan waktu berkabung, Liverpool izinkan Alisson absen di laga kontra Sheffield. Liverpool memberikan izin kepada Alisson Becker untuk absen di laga kontra Sheffield United akhir pekan nanti. Dilansir dari laman The Mirror, hal tersebut dilakukan sebagai wujud belasungkawa manajemen tim kepada kiper asal Brazil tersebut. Seperti diketahui, Alisson sendiri baru saja mendapatkan kabar duka setelah sang ayah tercinta, Jose Agostinho Becker, dikabarkan meninggal dunia akibat tenggelam di sebuah danau yang terletak di rumahnya yang berada di Brazil Rabu 24 Februari. Pelatih Jurgen Klopp pun kemungkinan akan mengandalkan sosok Min-Hin Kelleher untuk berada di bawah mistar gawang mereka. Ada sinyal positif soal kontrak Sergio Ramos di Real Madrid. Sergio Ramos sebelumnya dikabarkan siap meninggalkan Real Madrid. Belakangan diklaim ada sinyal positif sang kapten akan menaikkan kontrak baru. Dilansir Marca, sang pemain kabarnya sudah bertemu dengan Presiden Florentino Perez. Pertemuan Sergio Ramos dengan orang nomor 1 di Real Madrid itu kabarnya berlangsung dengan begitu profesional, hangat, dan sangat baik. Adapun hasil pertemuannya akan segera diketahui ke depannya. Selain itu, sinyal positif ditengarai juga hadir karena belum ada perkembangan berita transfer Sergio Ramos yang sedianya bisa bernegosiasi dengan klub lain sejak Januari lalu. Hal itu yang menaksir ada kemungkinan Ramos menaikkan kontrak baru di Real Madrid. Ronald Koeman mimisan saat konferensi pers. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengalami mimisan saat berbicara di konferensi pers jelang laga Sevilla versus Barcelona Sabtu 27 Februari. Konferensi pers Barcelona mendadak terhenti usai hidung Ronald Koeman berdarah. Koeman kaget dan sempat mengumpat saat insiden itu terjadi. Sumber dari ESPN menyatakan darah yang tiba-tiba keluar dari hidung Koeman adalah efek samping dari obat pengencer darah yang sedang dikonsumsi sang pelatih. Obat ini berhubungan dengan sakit jantung yang diderita Koeman sejak tahun lalu. Ini adalah untuk kedua kalinya Ronald Koeman mengalami mimisan saat melakoni konferensi pers. Sebelumnya, Koeman juga mengalami insiden serupa pada akhir Januari 2021 lalu.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!